Ini terjadi pada pagi hari tanggal 26 Desember 2004, 100 mil sebelah barat Pulau Sumatera. Jutaan tahun menjelang sekarang, konfrontasi kuno antara raksasa yang tidak terlihat. Lempeng India yang pernah menjadi bagian dari superkontinen Gondwana telah menekan dengan kekuatan yang meningkat di lempeng Eurasia. Menekannya dan mencoba untuk mendorongnya ke atas dari kedalaman 19 mil hingga tensi yang tumbuh melesat seperti mata air yang terkompresi. Lempeng raksasa kuno tergelincir relatif satu sama lain dan dampak mengerikan dari dasar laut terlempar ke atas dan melengkung beberapa kaki sejauh hampir 1000 mil. Titik di mana bencana alam terjadi adalah bagian dari cincin api Pasifik. Lebih dari 80% gempa bumi terbesar di planet ini terjadi di sini. Dan pergeseran lempeng tektonik telah terjadi secara teratur selama beberapa abad. Namun, saat itu belum ada sistem deteksi dini tsunami di Samudra Hindia atau sistem pemberitahuan kepada penduduk di wilayah pesisir, dan wisatawan yang riang terus menikmati berjemur di atas pasir keemasan, bermain dengan anak-anak dan menyelam ke dalam air, lautan yang sangat indah dan aman. Massa air yang sangat besar menerima gempa bumi dengan kekuatan luar biasa dan berpindah dari pusat gempa menuju pantai. Ted Murty, mantan presiden Tsunami Society, memperkirakan total energi gelombang ini mencapai 5 megaton setara TNT. Ini adalah 2 kali lipat kekuatan total semua amunisi yang diledakkan selama Perang Dunia Kedua, termasuk 2 bom atom. Tetapi dalam beberapa jam pertama setelah gempa, ketinggian gelombang tidak melebihi 20 inci. Menghadapi gelombang seperti itu di lautan terbuka, sebuah kapal bahkan tidak akan merasakan lemparan. Tetapi ketika bagian depan gelombang mulai melambat di perairan pantai yang dangkal, ketinggian gelombang meningkat tajam seiring dengan berlalunya waktu. Pada saat penduduk pantai dan turis melihat gelombang yang sangat dahsyat dan menyadari bahwa gelombang itu membawa kematian bagi semua makhluk hidup, ketinggiannya telah mencapai 50 kaki. Monster air ini melakukan pukulan tak terduga di pantai Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, dan negara lainnya. Orang-orang yang bersantai di pasir hangat di bawah terik matahari, tidur di bawah AC kamar mereka, membuat pilihan di menu sebelum sarapan di restoran lokal, semuanya tidak siap. Dalam detik-detik pertama, dinding air abu-abu tua merobohkan kursi berjemur dan payung pantai dengan mudah, tanpa ada hambatan. Dalam 1 atau 2 menit, itu menghancurkan jalan layang, melemparkan mobil, menghancurkan logam dan beton buatan manusia. Tidak masalah siapa yang bisa berenang lebih baik. Banjir mobil yang terbalik, pohon palem yang tumbang, dan ribuan ton puing yang lebih kecil menelan semua yang ada di jalurnya, menyeretnya beberapa mil ke pedalaman dan membuang semuanya di sana, terlepas dari logam dan mayat. 1 jam setelah bencana itu, mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan pembunuh pertama terus meninggal tanpa perawatan medis di gedung-gedung yang hancur di bawah pohon tumbang, dan dari luka-luka mereka hanya terbaring di lumpur. Hanya berselang sehari, pertolongan pertama mampu menerobos barikade sampah yang dibangun oleh gelombang raksasa dan membantu mereka yang berhasil bertahan hingga saat itu. Belakangan diperkirakan 300.000 orang tenggelam di pantai, tertinggal di bawah reruntuhan bangunan atau tertimpa banjir. Sebagian tidak pernah ditemukan dan dianggap hilang. Laut yang rakus pasti telah mengambil tubuh mereka saat air surut. Ini adalah tragedi yang mengerikan, tetapi tampaknya tsunami semacam itu tidak dapat mengancam seluruh umat manusia, hanya wilayah tertentu. Namun bagaimana jika sumber ombaknya bukanlah gempa bumi, melainkan sesuatu yang lebih dahsyat? Ini adalah kawah kuno Cyclobab. Ukurannya yang mengerikan adalah dengan diameter 112 mil dan kedalaman aslinya mencapai 12 mil. Itu terbentuk hampir 60 juta tahun yang lalu ketika sebuah asteroid dengan diameter lebih dari 6 mil
menabrak semenanjung yang kita kenal sebagai Yucatan dengan kecepatan tinggi. Kekuatan dampak asteroid itu diperkirakan mencapai 100 teraton setara TNT, yang persis sama dengan 1 juta gempa bumi di Samudra Hindia. Anda ingin lihat ukuran tsunami setinggi 160 kaki atau 330? Sulit membayangkan konsekuensi gelombang yang dapat menyapu seluruh benua dari ujung ke ujung di seluruh planet ini. Tetapi satu hal yang jelas, yang selamat hanya sedikit dan tidak ada jaminan bahwa dalam kondisi kehidupan baru mereka akan bahagia. Dan sekarang perhatikan baik-baik, bagaimanapun juga asteroid itu baru saja jatuh ke pantai. Dan volume air yang dibuang sebenarnya sangat kecil. Jika itu menghantam lautan terbuka, misalnya di Palung Mariana, yang kedalamannya persis seukuran asteroid,